Social psychology itu adalah ilmu yang melihat atau menganalisis individu-individu di dalam interaksi sosialnya. Nah, sastra menggunakan pendekatan ini untuk melihat individu-individu di dalam karya sastra atau yang kita kenal sebagai tokoh atau karakter dan bagaimana peran mereka di dalam masyarakat dan interaksinya yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Hello everybody, welcome back to my channel. Kembali kita akan membahas mengenai salah satu pendekatan atau teori dalam kritik sastra atau penelitian karya sastra. Nah, kali ini kita akan menggunakan social psychology, ya, social psychology literary theory. Sebenarnya social psychology literary theory ini adalah salah satu teori dari psychology, gitu ya, cabang ilmu dari psychology yang membahas mengenai interaksi antar individu di dalam sebuah masyarakat. Sastra kemudian mengadopsi teori ini dan diaplikasikan di dalam karya sastra. Nah, kita akan melihat bagaimana teori-teori dasarnya dan bagaimana menggunakannya, mengaplikasikannya di dalam sebuah penelitian karya sastra. Oke, kita akan mulai Social Psychology Literary Theory. Nah, ini adalah beberapa penjelasannya ya. Yang pertama, social psychology is the scientific study of how individuals think about, interact with, and influence one and another, individually and in group. Nah, dari sini kita tahu sebenarnya di teori sastra ada juga yang namanya psychology, ya, literary psychology, gitu ya, literary atau psychology literary theory, atau juga menggunakan psychoanalysis yang sangat terkenal ya, sangat familiar. Nah, di sini social psychology ini sebenarnya lebih cenderung merupakan teori psychology, ya, teori applied theory of psychology. Tetapi memang seperti kita tahu bahwa sastra itu bisa, ya, menggunakan berbagai macam teori dan mengaplikasikannya untuk treat, gitu ya, memperlakukan tokoh, karakter, plot, tema, atau unsur-unsur di dalam karya sastra dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang mungkin dan bisa digunakan. Salah satunya adalah ini. Jadi social psychology itu adalah scientific study bagaimana para individu atau orang, gitu, yang bagaimana mereka berpikir, kemudian saling berinteraksi, saling mempengaruhi, baik secara individu dan di dalam kelompok. Ini adalah cabang dari psychology yang mempelajari perilaku sosial. Nah, perilaku sosial dalam hal ini adalah pemikiran dan perilaku individu-individu karena mereka adalah manusia dan mereka itu saling berhubungan. Nah, kemudian social psychology provides tools to help people understand things that happen in their personal life. It can help people make sense of their day-to-day interactions, friendships, love relationship, interaction at work, and performance at school. Nah, ini pada dasarnya social psychology ini membantu orang untuk melihat kehidupan mereka, gitu ya, dapat mempertimbangkan interaksi antar orang, kemudian berhubungan dengan persahabatan, karena persahabatan lagi-lagi adalah berhubungan dengan interaksi, kemudian hubungan percintaan, asmara, hubungan antar individu di dalam pekerjaan atau di sekolah. Jadi jelas di sini mengapa ada sosial di situ, bahwa tidak hanya individu, specific individual, but individuals, ya. Jadi beberapa
individu. Jadi interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian kita lihat lagi, nah teori-teorinya ada beberapa, sebenarnya masih banyak ya, cuma seperti biasa kita akan bahas yang memang yang utama ya, sebagai perkenalan saja. Jadi ada social self, kemudian social perception, kemudian ada prejudice and discrimination, attitudes, group processes, interpersonal aggression. Nah, itu ada beberapa ya yang berhubungan dengan social psychology, berhubungan dengan psikologi individual dalam hubungannya dengan individu-individu yang lain di dalam masyarakat. Kita coba yang pertama ya, berhubungan dengan self. The self may be thought of as a structure that contains the organized and stable contents of one's personal experiences. All the ideas, thoughts, and information that we have about ourselves make up our self-concept. It also needs social comparison process, introspection, group, and culture influence. Nah, salah satu teorinya adalah membahas mengenai self, diri, ya kan? Berarti apa hubungannya diri dengan social psychology itu saja. Jadi seorang individu itu dapat memahami siapa dirinya melalui ide, pemikiran, informasi-informasi yang didapatkan itu juga karena konsep tentang diri itu juga itu karena memerlukan proses perbandingan sosial, kemudian introspeksi, kemudian pengaruh dari kelompok atau budaya. Maka ketika seseorang mengatakan bahwa identitas saya memiliki identitas, apa baik secara budaya, agama, ataupun kelompok komunitas, itu tentu saja karena dia dipengaruhi oleh latar belakang budaya atau komunitas atau apa saja yang berhubungan dengan individuals atau interaksi individu gitu ya. Maka seseorang bisa memahami siapa dirinya atau self. Kemudian ada lagi di sini namanya social perception. Each of us constructs of social reality that fits with our perception and interpretation events. Social perception is the strategies and methods we use to understand the motives and behavior of other people. We make judgments about others. It is called impression formation. Jadi ada beberapa terminologi di sini, ada istilah-istilah teori. Pertama adalah social perception, persepsi sosial di mana kita melihat orang lain gitu, dan kemudian memahami perilaku orang dan motif seseorang untuk melakukan atau menghindari hal-hal tertentu. Disebut juga sebagai impression formation. Nah, tentu saja setiap manusia itu pasti menilai bahkan menghakimi orang lain, melihat dari berbagai macam hal. Menginterpretasikan kejadian, kemudian juga perilaku, ya kan, dan sebagainya. Maka kita bisa menilai orang lain. Maka sekali lagi terjadilah interaksi. Kemudian yang ketiga ini ada prejudice, ya. Attitudes provide us with a way of organizing information about objects and a way to attach an effective response to that object. Misalnya adalah like atau dislike. Jadi attitudes ya, perilaku itu membuat kita itu mampu untuk membuat kita itu terikat pada sesuatu. Jadi kalau kita suka, ya kan, atau tidak suka terhadap sesuatu itu ya karena perilaku. Maka ada namanya prejudice. Itu merujuk kepada bias, often negative attitude towards a group of people. Jadi kita punya kecenderungan untuk melihat sekelompok orang itu secara negatif, namanya prejudice, ya. Kemudian, prejudicial attitudes include belief structures which contain information about a group of people, expectation concerning the behavior, and emotions directed at them. Jadi ketika kita melihat satu kelompok masyarakat tertentu, maka kita punya penilaian. Penilaian itu seringkali biased gitu ya. Seringkali tidak
tidak logis, maka kita menghakimi, maka kita bisa suka atau tidak suka karena kita punya harapan atau punya expectation tentang apa yang biasa menjadi perilaku atau itu tadi kelompok masyarakat tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lagi ada teori mengenai perilaku. Attitude is a mental and neural state of readiness organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects and situations with which it is related. Jadi perilaku itu sebenarnya adalah keadaan mental, ya kan, atau neural di situ ya, saraf, kesiapan, ya kan, ya, yang diatur melalui pengalaman. Jadi maksudnya di sini adalah perilaku itu ya terbentuk dari bermacam pengalaman untuk merespon terhadap keadaan. Jadi perilaku kita seperti ini, perilaku seperti ini memang kita terset gitu atau sudah dibentuk sedemikian rupa perilaku kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang bakal kita hadapi. Makanya perilaku orang kan berbeda-beda, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang gabungan, atau ada yang menghadap dengan cara yang lain gitu. Tetapi semuanya itu sebenarnya bagian dari kesiapan mental kita untuk menghadapi hal-hal yang memang harus dihadapi. Kemudian tentunya kita membahas mengenai groups, di mana groups itu memiliki special social and psychological characteristics that set them apart from collections of aggregates of individuals. Two major features distinguish groups. In a group, members interact with each other and group members influence each other through social interaction. Nah, ini perbedaannya antara grup dengan tentu saja kumpulan individu. Ya, kumpulan individu itu belum tentu grup gitu ya. Meskipun dalam artian bahasa memang kita sebut sebagai kelompok. Misalnya seperti ini. Kumpulan individu atau antar orang di dalam sebuah bis gitu, itu kelompok tapi sekaligus bukan kelompok. Maksudnya kelompok apa? Kelompok yang dimaksud adalah mereka adalah kumpulan orang-orang yang berada di dalam bis. Tetapi itu bukan merupakan grup yang dijelaskan di dalam konteks atau konsep social psychology ini. Karena grup itu harus saling mempengaruhi, saling berbagi, memiliki latar belakang yang sama, atau punya perspektif yang sama, point of view, kebiasaan yang sama, dan sebagainya. Maka grup ini termasuk misalnya community based on religion, community based on culture, community based on region, and so on and so on. Tuh. Nah, selanjutnya adalah aggression. Ya, aggression is any behavior that is intended to inflict harm, whether psychological or physical, on another organism or object. Jadi jelas agresi itu adalah perilaku yang tujuannya adalah untuk menyakiti, gitu ya. menyakiti objek atau organisme, gitu ya. Baik secara psikologis maupun fisik, gitu ya. Aggression exists on many different levels and is made up of several types of behavior. Aggression does not stem from the same underlying motives and intentions. Tentu saja agresi ini. Kenapa kita membahas agresi di social psychology? Karena ini interaksi, kan? Interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Mungkin agresi itu bisa terjadi karena orang sakit hati, marah, dendam, tersinggung, benci. Nah, ini otomatis mempengaruhi pihak lain yang diserang atau yang menjadi korban atau yang dikenakan agresi tersebut. Maka terjadi interaksi itu tadi antar individu. Oke, selanjutnya ini definisinya ya, berarti ya. Social psychology is the scientific study of how individuals think, feel, and behave in social situations. It can provide insights into characters and themes portrayed in literature. Nah, ini hubungannya antara social psychology dengan literary criticism atau literary theory. Bahwa karena social psychology itu berhubungan dengan membahas mengenai bagaimana individu berpikir,
kemudian merasa dan berperilaku di dalam keadaan sosial, maka kita dapat menggunakannya untuk melihat hubungannya dengan kita dapat melihat karakter dan tema yang digambarkan di sebuah karya sastra. Ini adalah cara-caranya ya. Ini adalah aplikasinya. Kita menggunakan social psychology literary theory. It can be used to analyze how characters are influenced by social norms, how they perceive and interact with each other. Oh, ini enak sekali menggunakannya. Kita lihat saja, ambil satu tokoh, ambil satu karakter dalam sebuah karya sastra, dan kita lihat bagaimana tokoh ini dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan bagaimana masyarakatnya itu atau karakternya itu sendiri itu melihat orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, interaksinya bisa diambil teori-teori yang tadi, yang berhubungan dengan aggression, berhubungan dengan attitude, dan sebagainya, dan sebagainya. Selanjutnya, it can be used to see how a character's behavior is shaped by his or her environment to find the theme of the work and motivations of the character. Untuk melihat temanya, kita bisa melihat seorang tokoh, gitu kan, bagaimana perilakunya itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kita tahu temanya seperti apa. Kemudian juga motivasi dari karakter itu atau apa yang mendorong seorang karakter itu untuk melakukan suatu hal. Nah, ini kita lihat mungkin berbeda dengan psychoanalysis gitu ya, atau psychological literary theory gitu ya, di mana fokus ke individunya. Nah, ini kita melihat bahwa individu ini tidak bisa lepas dari sosialnya, tidak bisa lepas dari interaksi atau perannya di dalam masyarakat. Maka ketika kita ingin mendefinisikan, ingin membahas satu tokoh, itu harus melibatkan interaksinya dengan masyarakat lain, dengan individu-individu lain di dalam masyarakat, bisa di dalam kelompok, komunitas, atau interaksi dengan tokoh-tokoh lain ya, dengan orang-orang lain, dengan individu-individu lain. Selanjutnya, it can also be used to analyze how the readers respond to and interpret the literature by understanding the social and psychological factors that influence the readers. Nah, ini mungkin metodenya bisa menggunakan reader response criticism. Kita ambil metodenya untuk melihat bagaimana si pembaca, pembaca itu merespon dan menginterpretasikan sebuah karya sastra dengan memahami faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi si pembaca. Jadi kita bisa menganalisis pembacanya, bagaimana mereka berinteraksi dengan karya sastra atau saling berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana mereka melihat karya sastranya. Jadi seperti reader response atau juga seperti psychoanalysis yang membahas pembacanya juga bisa. Gitu. Karena bagaimanapun social psychology ini adalah bagian dari psychology kan. Oke. Nah, contoh. Misalnya, nah ini contohnya. Misalnya, social psychological perspectives on the novel Mockingbird by Harper Lee as having racial prejudice and discrimination theme. Nah, kita bisa tahu bahwa di novel Mockingbird oleh Harper Lee itu ada tema permasalahan diskriminasi rasial gitu ya, atau rasisme gitu. Misalnya tokohnya Tom Robinson yang merupakan adalah seorang kulit hitam gitu ya, itu dituduh, di mana tuduhan itu salah. Tuduhannya adalah memperkosa seorang wanita kulit putih. Ya, jadi dan dia pun juga diadili oleh para juri yang merupakan kulit putih juga semuanya. Gitu. Berarti sini kan ada interaksi kan, jelas ada interaksi, bagaimana ada permasalahan yang jelas antar individu gitu. Kemudian bisa juga the concept social norm that govern behavior of a particular social group, yaitu unwritten norm, which is in the case of racial segregation and discrimination. Nah, jadi gini. Jadi si Tom Robinson ini harus menghadapi interaksi dengan kelompok masyarakat tertentu
di mana mereka punya norma-norma yang tak tertulis bahwa ya orang kulit hitam itu negatif, hal-hal negatif yang disematkan kepadanya. Jadi mereka kemungkinan besar melakukan kejahatan, kemungkinan besar melakukan tindakan-tindakan yang buruk, dan itu dilihat oleh kelompok masyarakat tertentu. Nah, interaksinya jelas. Nah, tinggal lihat teori-teori sebelumnya yang lebih mendalam. Ada juga bias tentunya, ya kan, ada prejudice tadi, ada bias di mana kelompok masyarakat atau individu melihat atau menghakimi atau menilai seseorang itu berdasarkan pada faktor-faktor latar belakang budayanya, kebencian, pengalaman, trauma, dan sebagainya. So bias or unconscious attitudes and beliefs that can influence people's behavior. Many characters hold biases towards black people. Tom is guilty without considering if evidence. Jadi para individu-individu kulit putih itu tadi itu punya bias, yaitu perilaku dan kepercayaan yang mereka percaya gitu ya, tapi secara tidak sadar percaya pada sesuatu sehingga itu bisa mempengaruhi keputusan atau perilaku mereka, sehingga akhirnya juga nanti ada mempengaruhi interaksi mereka dengan individu lain. Gitu. The use of social psychology in literary criticism can provide a valuable tool for understanding the complex interplay between literature, social behavior, and psychology. Jadi individunya kita bahas, tapi tidak hanya individu, tetapi kita harus melihat faktor-faktor lain, yaitu berhubungan dengan society, maka berhubungan dengan interaksi sosial, maka social behavior. Nah, tinggal ini dituangkan atau diaplikasikan di dalam karya sastra. Seperti psychoanalysis, seperti psychology, psychology literary theory gitu ya. Kita juga memperhatikan bagaimana memperlakukan tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh yang ada dalam karya sastra itu seperti individu-individu, seperti manusia pada umumnya. Maka kita harus memperlakukan mereka itu seperti, kalau di psikanalisis itu sebagai pasien gitu ya. Oke. Nah, ini source-nya yang utama, memang saya ngambil dari social psychology ya. Kenneth S. Borden dan Irvin A. Horowitz, bukunya judulnya Social Psychology tahun 2008. Nah, jadi saya pikir sampai di sini ya teman-teman pembahasannya. Kalau bingung silahkan tanya, kalau ada request silahkan tulis, atau kalau ada hal-hal lain yang bisa mendukung channel ini supaya berkembang dan menjadi lebih baik di kedepannya, jangan ragu untuk menghubungi saya, di komen boleh, atau ke sosial media saya di Instagram Nicodemus Yudo Sulistyo, nama lengkap saya. Bisa di sana langsung chat saja boleh. Tapi tentu saja jangan lupa mendukung dengan subscribe, kemudian like, dan tadi berikan komen. Semoga ini bisa membantu. Kalau penjelasan saya masih dianggap berantakan, tidak terstruktur, atau kurang bisa dipahami, sekali lagi I need to know, perlu diberitahu ya. Okay, so everybody, I think enough for today. Thank you very much. Have a nice day. Stay safe there. See you. Bye.